Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Beberapa hari ini kalian udah pasti tahu lah orang-orang yang mengikuti perkembangan dari Xiaomi bahwa ada suatu berita baik, berita menghebohkan bahwa Xiaomi 12 flagship dari Xiaomi tahun lalu harganya turun lagi. Sekarang ada di 6.999, jadi alias 7 juta. Jadi kalau kita omongin dari awal rilisnya hingga saat ini udah berapa ya, setahunan lebih dikit ya, hampir bisa dibilang setahun itu udah turun 3 juta. Pasti kalian yang beli di awal-awal agak kesel gimana ya, tapi ya let's face the truth aja ya, emang seperti ini keadaannya. Nah, lalu muncul pertanyaan nih di benak beberapa orang, teman-teman saya juga pada tanya gini, "Bang, mending Xiaomi 12 atau Xiaomi 12T?" Mending lagi di sini. Nah, untuk video kali ini bukan video komparasi head to head, karena saya nggak punya Xiaomi 12. Dan saya pun cuma pernah pakai Xiaomi 12 Pro. Itu saya beli sendiri ya, bukan barang pemberian atau barang pinjaman. Jadi saya bisa sedikit membagikan experience saya kepada teman-teman. Nah, kemarin ada tuh yang tanya tuh, "Hen, ini enaknya beli Xiaomi 12T atau Xiaomi 12? Kan udah mirip-mirip nih harganya nih." Nah, langsung aja saya tembak, Xiaomi 12T aja. Karena anak lu ini gamer, dia main game kekinian kayak Genshin Impact dan lain-lainnya. Jelas, Xiaomi 12T adalah jawaban yang terbaik. Saya tidak menutup-nutupi, langsung saya tembak aja kayak gitu. Dan di channel ini pun saya juga tidak ada yang saya tutup-tutupin. Saya cuma bilang, untuk performa, buat kalian yang gaming jangan sekali-kali ngelirik Xiaomi 12. Titik. Ini saya ngomong apa adanya aja. Karena Xiaomi 12 ini bisa kalian lihat dari wujudnya, ini compact dan mewah. HP kecil, compact yang mewah, layar curve. Jadi memang ini udah jauh dari kata gamer. Layar kecil, layar curve juga nggak nyaman jika dibuat main game. Terus juga baterainya kecil karena HP-nya juga kecil. Jadi tentu ini bukan handphone yang ditujukan untuk heavy test seperti heavy gamer gitu, bukan. Jadi emang lebih arahnya ke daily. Jadi cukup tersegmentasi Xiaomi 12 ini. Memang sih di harga yang sekarang 7 juta dia tuh menarik banget ya. Soalnya ya udah mewah, bodinya curve, di bagian belakang juga curve, kameranya juga keren. Flagship Xiaomi punya. Nah, tapi jujur aja pribadi saya tidak suka. Saya harus ngomong terus terang, saya tidak suka Xiaomi 12. Alasannya gampang banget, chipset. Chipsetnya Xiaomi 12 memakai Snapdragon 8 Gen 1. Itu saya udah pakai 8 Gen 1-nya di Xiaomi 12 Pro waktu itu, terus juga di Poco F4. Karakteristiknya adalah chipsetnya panas. Performanya tinggi, tapi karena throttle, karena panas yang berlebih, performanya selalu dijatuhkan, selalu diturunkan untuk mengurangi panas. Dan di sini saya terangkan ya, kalau ada sebuah handphone yang panas, itu bukan salah dari pabrik. Saya nggak menyalahkan Xiaomi ya, karena kalau kita mau diurut-urutin salahnya, ini ada dari Snapdragon-nya, Qualcomm-nya. Oke lah, channel-channel lain bisa lah belain si Qualcomm Snapdragon dengan ngomong kalau belum ada teknologi yang bisa menjinakkan panasnya chipset ini. Enggak, itu chipset yang tidak baik. Jadi kalau saya teman deket kalian ya, tiap kali ada HP yang pakai chipset Snapdragon 888 dan Snapdragon 8 Gen 1, pasti langsung saya bilang jangan, no, stop it. Karena saya beneran nggak suka dengan chipset itu. Istilahnya kayak kalian naik mobil, ya kan, bodinya keren, AC-nya dingin, tapi tiap kali jalan mesinnya overheat terus. Akhirnya apa? Mogok di tengah jalan, nggak enak. Jadi harus balance. Nah, jadi kalau kalian tanya ya Xiaomi 12T atau Xiaomi 12, saya pasti jawab Xiaomi 12T. Mau kalian cewek, mau kalian cowok, mau kalian gamer, kalian bukan gamer, pasti langsung saya tembak Xiaomi 12T. Sorry to say, ini menurut pendapat pribadi saya aja. Soalnya di luar juga pasti banyak teman-teman yang masih pakai Xiaomi 12 dan fine-fine aja. Tapi buat saya yang pernah menggunakan Xiaomi 12 Pro dan Poco F4 GT, no.
No, big no. Chipsetnya itu loh yang bikin masalah ya. Udah gitu ya di Xiaomi 12 Pro dan di handphone Xiaomi lainnya yang memakai chipset Snapdragon 8 Gen 1 itu dari dulu hingga sekarang, waktu saya cek, saya tanya sama temen saya ya, ternyata masih mengalami kendala yang sama. Ketika diedit Premiere masih endingnya patah-patah, dan ketika dikirim ke WhatsApp itu videonya masih patah-patah jika dikirim dari galeri hasil perekaman video yang ada di app kamera bawaan. Simple. Cara penyelesaiannya gampang, bisa kok kita rekam dari aplikasi WhatsApp-nya langsung bisa. Kita bisa render dulu di VN atau di CapCut, nanti videonya nggak patah-patah, bisa. Tapi untuk seukuran handphone flagship, itu beneran tidak bisa ditolerir. Sorry to say ya, saya ngomongnya rada mungkin agak keras gitu kan. Itu tidak bisa ditolerir, bahkan hingga sekarang, hingga tahun ini 2023 itu tidak ada perbaikan bug sama sekali. Udah kayak gitu aja. Itu beneran bikin saya kecewa. Sampai jujur aja dalam diri saya sudah tidak memiliki hasrat untuk memiliki handphone flagship Xiaomi. Sorry to say. Jadi kalau ada teman datang mau beli handphone Xiaomi 13 atau Samsung S23, dan saya langsung bilang aja beli Samsung aja S23. Lagi pula Xiaomi 13 kan juga nggak masuk kan. Terus juga experience saya di Xiaomi seri 12 kemarin itu beneran enggak banget dan membuat saya kecewa sih. Sorry to say ya, mungkin kata-kata saya nih terdengar keras untuk pihak Xiaomi, tapi ya udahlah. Ngomongnya ya sesuai dengan apa yang saya temui di lapangan ya ketika pakai Xiaomi 12 Pro dan beberapa handphone Xiaomi yang pakai chipset yang sama. Iya, seperti itu masalahnya. Mungkin juga gara-gara saya ngomongnya nggak difilter. Selama 3 tahun ini saya tidak ada hubungan dengan pihak Xiaomi sama sekali. Jadi buat teman-teman yang bilang katanya saya tuh dibayar sama Xiaomi, tapi jujur selama channel ini berdiri saya tidak ada kontak langsung dengan pihak Xiaomi, itu nggak ada. Nah jadi gitu. Jadi kalau ditanya mending Xiaomi 12 atau Xiaomi 12T, saya sih fix. Jawabannya adalah Xiaomi 12T. Itu lebih all-rounder, dipakai lebih wajar, performanya luar biasa, kameranya juga nggak kalah. Oke lah, kita nggak bisa ganti-ganti kamera kayak seri Xiaomi 12, tapi kan memang tidak semua orang butuh hal itu. Dan untuk Xiaomi 12 sendiri, sebetulnya bukan HP yang buruk ya, cuma ya itu tadi, chipsetnya bukan chipset terbaik dari Snapdragon. Saya lebih nyalain Snapdragon sih dan Samsung kalau tentang chipsetnya ini. Terus juga bug dari videonya juga tidak ada perbaikan hingga detik ini, dan itu bikin saya sangat kecewa banget. Gimana coba bayangin kamu udah beli HP keluaran pertama harga 10 juta dan sekarang barunya turun hingga 3 juta dan kamu masih mengalami bug video yang patah-patah ketika dikirim di WA ya, atau video yang patah-patah ketika di-render di Premiere. Nah itu tidak bisa ditolerir sekali. Tapi buat kalian yang merasa Xiaomi 12 ini di harga 7 juta udah worth it untuk dimiliki dengan segala kefleksipannya, ya monggo. Memang sih kalau di harga 7 juta emang ini termasuk HP yang cukup menarik. Bisa dipertimbangkan dengan rank harganya yang sekarang. HP-nya kecil, compact, mungkin kalau baterainya dirasa kurang kuat bisa di charge lagi, dan charge-nya juga udah fast charging, jadi no worry juga ada wireless charging-nya juga udah siap, jadi kerasa banget flagship, layarnya curve, mewah, dan karena kecil tentu lebih enak dibawa kemana-mana. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.